Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di video pembelajaran kimia. Yang kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Materi tentang konfigurasi elektron ini sangat berhubungan erat dengan bilangan-bilangan kuantum. Nah, bagi kalian yang masih belum mempelajari tentang bilangan kuantum, silakan disimak video yang sudah kita share di minggu sebelumnya, yang linknya akan kita buatkan di deskripsi. Apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah urutan subtingkatan energi yang diisi oleh sebuah elektron dalam sebuah atom. Ada 3 aturan ataupun azas yang harus kita patuhi dalam konfigurasi elektron. Yang pertama ada azas Aufbau, kemudian aturan Hahn, serta azas larangan Pauli. Azas Aufbau yaitu pengisian elektron ke dalam orbital dimulai dari tingkatan energi yang rendah sampai ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi berurutan ya, dari yang lebih rendah kemudian ke yang lebih tinggi. Nah, di sini kita gunakan ya, ini namanya rumus coret azas Aufbau ya. Rumus coretnya begini. Ya, tinggal kita ikuti panahnya. 1S, 2S, 2P, 3S dan seterusnya sampai 7S. Kalian juga bisa bikin sendiri ya rumus coretnya ini. Tinggal urutkan kulit 1S sampai 7S berurutan dari atas ke bawah. Kemudian 1S, 2S-nya isi sampai 2P, 2S dan 2P. Karena di kulit kedua itu hanya ada subkulit S dan P saja. Kulit ketiga isi S, P dan D. Kulit keempat isi S, P, D dan F. Kulit kelima isi kembali sampai D saja, sama seperti kulit ketiga. Kulit keenam isi S dan P sama dengan kulit kedua, serta 7S. Kemudian tinggal di garis miring ya, atau rumus coret ke samping. Nih, tinggal diikuti lurusnya. Nah, berarti urutan tingkat energi dari rendah sampai tingginya adalah 1S, ya, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, dan 7S. Kalau kita perhatikan ada yang janggal ya, beberapa janggal. Contohnya ini ya, dari 3P harusnya kan 3D. Tapi sebelum 3D lebih dulu diisi 4S. Nah, ini ada kejanggalan satu. Kemudian dari 4P harusnya langsung ke 4D. Tapi lebih dulu pula 5S, baru kemudian 4D. Dan yang ketiga, ini ya, yang kejanggalan yang berikutnya, setelah 4D itu bukan 4F diisi duluan, tapi 5P dulu, kemudian 6S, baru kemudian 4F. Nah, urutan yang janggal ini bisa kita jelaskan, bahwasanya tingkat energi subkulit itu ditentukan oleh nilai N ditambah L-nya. N adalah bilangan kuantum utamanya, atau kulit, sedangkan L adalah bilangan kuantum azimutnya. Semakin tinggi nilai N tambah L-nya, maka semakin tinggi tingkat subkulitnya atau tingkat energi subkulitnya. Sebaliknya semakin rendah N tambah L, semakin rendah tingkat energi subkulit. Ingat kembali, nilai L 0 itu untuk lambang kulit, subkulit S, subkulit P harga L-nya 1, subkulit D harga L-nya 2, subkulit F harga L-nya 3. Nah, coba kita lihat satu-satu, 4S dan 3D. Untuk subkulit 4S, N-nya atau kuantum utamanya atau kulitnya adalah 4, sedangkan harga S-nya, harga L untuk S itu adalah sama dengan 0. Nah, S harga L-nya 0, totalnya adalah 4. 3D, N-nya adalah 3, harga L untuk D itu adalah 2, totalnya adalah 5. Makanya wajar 4S diisi duluan dibandingkan 3D, karena tingkat energinya lebih rendah dibandingkan 3D. Kemudian kita lihat 5S dan 5D. Untuk 5S, subkulit 5S, N-nya 5, L-nya 0, totalnya adalah 5. 4D, N-nya adalah 4, D, itu harga L-nya adalah 2, totalnya adalah 6. Ya, maka 5S lebih dulu diisi dibandingkan 4D, karena tingkat energinya lebih rendah 5S dibandingkan 4D. 5P, 6S, dan 4F. Untuk subkulit 5P, N-nya adalah 5, L-nya 1,
dan totalnya adalah 6. Sedangkan subkulit 6s, N-nya adalah 6, S, L-nya adalah 0, totalnya 6. Subkulit 4F, N-nya 4, harga L-nya untuk F itu adalah 3, ya, totalnya adalah 7. Maka di antara 3 ini, yang paling tinggi tingkat energi adalah 4F, maka dia lebih terakhir diisi di antara 3 ini. Kemudian 5P dan 6S, walaupun sama-sama jumlah N tambah L-nya 6, tapi karena 6S itu berada di kulit yang lebih di luar, atau tingkat energi yang lebih tinggi pastinya, maka dia lebih kemudian diisi dibandingkan 5P. Maka urutannya 5P dulu, 6S, baru 4F. Yang kedua, aturan Hahn, yaitu pada pengisian orbital dengan tingkat energi yang sama, mula-mula elektron mengisi orbital secara sendiri-sendiri dengan spin yang sama, kemudian baru berpasangan. Kita contohkan oksigen 8 nomor atomnya, sesuai dengan asas Aufbau tadi, atau aturan Aufbau, asas Aufbau, maka urutannya adalah 1s2, 2s2, dan 2p4. Seperti ini lazim kita membuat konfigurasi elektron. 1 itu adalah kulit pertama, 2 kulit kedua, ini masih di kulit kedua, S dan P adalah subkulit, sedangkan 2 ini adalah elektronnya di subkulit S maksimal 2, dibuat seperti pangkat ya, lazimnya seperti itu kita buat di konfigurasi, 2s2 dan 2p4, karena jumlah elektron hanya 8 ya, 2, 2, 4, 8. Nah, apakah seperti ini cara pengisian sesuai dengan aturan Hahn? 1, 2. Ini oke ya, karena dia masih satu tingkat energi, maka dipenuhkan dulu 1 dan 2, karena 2 maksimal elektronnya. Yang pertamanya lazim kita buat adalah arah spin ke atas, kemudian pengisian berikutnya ya di ruangan yang sama baru dia arah spin ke bawah. Di 2S juga sama, arah atas kemudian arah ke bawah. Nah, di 2P4 apakah seperti ini? 1, 2, 3, 4. Ya, bukan ya. Kalau seperti ini kan diisi duluan sepasang-sepasang, yang seperti ini tidak tepat. Tepatnya seperti yang di bawah ini ya, 1s2 1 2, 2s2 1 2, dan 2p4 nya isi dulu 1 dengan arah yang sama, biasanya arah atas dulu semuanya, 1 ya, 2, 3, baru kemudian yang keempat kembali ke ruangan pertama dengan arah spin yang berlawanan, arah ke bawah. Nah, ini cara pengisian konfigurasi elektron sesuai dengan aturan Hahn. Yang berikutnya larangan Pauli, yaitu tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki harga keempat bilangan kuantum yang sama. Minimal pasti spinnya berbeda. Contohnya di subkulit 1s2 ya, karena dia maksimal cuma 2 elektron, satu subkulit S yang hanya punya satu diagram orbital, satu kotak, satu ruangan. Nah, untuk yang ke arah atas, elektron arah atas itu N-nya ya, kulitnya adalah 1, L-nya untuk S itu sama dengan 0, M-nya juga cuma 1, harganya 0, dan S-nya plus setengah karena diarah ke atas. Kemudian untuk yang elektron berikutnya, yang ke arah bawah, N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, dan S-nya min setengah. Jadi perbedaannya minimal pasti di spinnya. Yang satu positif, yang satu negatif. Jadi tidak mungkin harga keempat bilangan kuantumnya sama. Nah, kita cobakan satu contoh membuat konfigurasi elektron. Contoh unsur titanium 2248. Yang mana kita gunakan untuk konfigurasi 22 atau 48? Iya, 22 ya. Karena ini adalah nomor atomnya yang menyatakan jumlah elektron maupun jumlah proton. Urutannya kita ikuti aturan Aufbau, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Setelah itu 10, masih 18, lanjut setelah 3p 4s2, 10, 20, setelah 4s diisi 3d 2, 22 ya, cukup. Kemudian diagram orbitalnya, S ada 1 diagram, P ada 3 diagram,
sp 3 diagram, S1 dan D itu 5 diagram orbital. Pengisiannya masih, mari sama-sama kita coba mengisinya dengan cara yang benar ya. Yang pertama, kemudian 2 ya. Dipenuhkan dulu di subkulit 1s, arah atas pertama, kemudian arah ke bawah kedua, arah atas, arah bawah. Kemudian yang untuk 2p6 6 elektron, isi satu-satu dulu aturan Han. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3s2 diisi, satu arah atas, satu arah 2 arah ke bawah. Kemudian 3p6, 1, 2, 3, baru kemudian spin berlawanan, 4, 5, dan 6. 4s2 sepasang arah atas ke bawah. 3d2 satu-satu kita isi, 1 dan 2. Sampai di sini cuman kita bisa mengisi konfigurasi elektron dari titanium. Inilah cara pengisian konfigurasi elektron yang benar dari titanium. Kemudian penyingkatan konfigurasi elektron dengan konfigurasi gas mulia. Gunanya apa? Seandainya nanti kita ketemu dengan unsur yang mempunyai jumlah elektron banyak. Contohnya actinium 89. Konfigurasi ini pasti panjang sekali ya. Nah, maka untuk menyingkatnya nanti kita bisa menggunakan gas mulia. Gas mulia itu adalah golongan 8A, helium sampai radon, yang mana mereka ini adalah gas yang stabil dan cenderung di alam ditemukan dalam bentuk bebas atau tunggal. Helium nomor atom 2, 1s2, neon nomor atom 10, sampai radon 86. Inilah konfigurasi elektron dari masing-masing unsur gas mulia. Contohkan yang pertama karbon dengan nomor atom 6, konfigurasi normalnya 1s2, 2s2, 2p2. Ini cukup singkat sebenarnya, tidak pun kita singkat dengan gas mulia juga tidak masalah. Cuman juga bisa kita bikin seperti dengan menyingkatnya dengan gas mulia. Nah, kita lihat yang bersesuaian di sini adalah helium 1s2 yang sama dengan konfigurasi helium. Kalau neon kelebihan ya, ini cuma 6, sedangkan neon 10. Nah, maka ini kita ganti dengan helium. Singkatnya adalah helium 2s2 2p2. Ini dalam tanda kurung siku helium 2s2 2p2. Berikutnya Na11 natrium. Yang berdekatan atau bersesuaian adalah neon, sampai sini adalah sama dengan neon. Maka ini kita ganti dengan neon ya, tanda kurung siku neon. Kemudian 3s1. Berikutnya strontium nomor atom 38. Sampai sini sama dengan kripton. Nah, maka bisa kita singkat penulisan konfigurasinya kripton 5s2. Jadi lebih singkat. Kemudian kita pelajari kestabilan subkulit D yang terisi setengah penuh atau penuh. Contoh krom 24. Konfigurasinya kita singkat argon, kemudian 4s2, 3d4. Pengisian elektron pada subkulitnya 4s2 itu adalah 1, 2. Kemudian di 3d4 ini isi satu-satu sesuai aturan Han. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menjadi setengah penuh ya, harusnya dia mengisi satu elektron lagi di M+2 ini ya, di M sama dengan +2 atau ruang di M+2 atau di diagram orbital yang M sama dengan +2. Nah, maka untuk menjadi stabilnya kita pindahkan satu elektron di 4s2 ini ke ruangan yang di sebelah kanan atau M sama dengan +2. Satu elektron, sehingga dia lebih stabilnya dalam bentuk 4s1 3d5 ya. Yang kita pindahkan tadi arah spinnya ke atas karena dia yang pertama diisi, lazimnya kita buat dia ke arah spin atas. Nah, inilah yang lebih stabil dan tepat untuk konfigurasi dari krom 24, dan ini biasa kita temukan di unsur-unsur golongan 6B. Kemudian tembaga atau Cu29, konfigurasinya Ar 4s2 3d9 ya, elektronnya mengisi 1, 2 atau 3d9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nah, kurang 1 untuk menjadi penuh, maka dipindahkan 1 elektron di 4s ke ruangan sini, ke 3D yang 9 ini ya. Tambahkan 1 elektron di M sama dengan plus 2, maka nanti dia menjadi 4s1 3D10 ya, pindah ke sini dia. Dan ini adalah sudah stabil, dan ini lazim ditemukan di golongan-golongan unsur 1B. Inilah yang kita gunakan ya untuk CU, berarti lebih tepatnya 4s1 3D10 di subkulit terakhir yang diisi oleh elektronnya. Kemudian konfigurasi elektron ion. Apa itu ion? Ion ada dua, ion positif dan ion negatif. Ion positif adalah atom yang sudah melepaskan sejumlah elektron, sedangkan ion negatif adalah atom yang sudah menerima sejumlah elektron. Kita lihat Mn atau mangan 25 nomor atomnya. Untuk jumlah protonnya 25, elektron juga 25. Maka proton itu adalah plus 25, elektron min 25, maka muatannya sama dengan 0, disebut dengan atom atau unsur netral, atom netral. Konfigurasinya AR ya, kita singkat 4s2 3d5. Nah, kalau dia menjadi Mn plus 2, artinya apa? Ion positif berarti dia melepaskan elektron. Sejumlah berapa? 2 berarti ya. Kita lihat kembali jumlah proton elektronnya. Proton tetap 25, tidak berubah. Yang bisa berubah atau berpindah atau berkurang atau bertambah itu hanya elektron. Berarti dia elektronnya berkurang, melepaskan sejumlah 2, 23 jadinya, 25 kurang 2, 23. Ini dia plus 25 proton, elektronnya min 23, sehingga muatannya menjadi plus 2 ya. Nah, yang mana dilepaskan? Apakah di 4s atau di 3D? Ya, yang dilepaskan adalah yang di kulit terluar, berarti di kulit keempat ya. Inilah yang kita lepaskan, sehingga untuk Mn plus 2 konfigurasi ionnya adalah Ar3D5. Berikutnya lihat oksigen ya, 8 proton, elektron, plus 8 min 8 dia atom netral. Kemudian kalau dia menjadi O2-, berarti dia sudah menerima sejumlah elektron, 2 elektron diterima menjadi O2-. Harga elektronnya berubah, jumlahnya berubah. Proton tetap 8, elektronnya bertambah 2, sehingga menjadi 10, plus 8 min 10, min 2 muatannya. Nah, mana yang ditambah? Yang ditambah adalah urutan berikutnya, sesuai dengan kita mengisi urutan elektron berikutnya. Yang diisi berarti adalah P yang masih belum ya. P masih bisa diisi 2 lagi, berarti 2-nya mengisi subkulit 2P-nya. Jadi 2P 6. Nah, inilah konfigurasi untuk ion O2-, 1s2, 2P, 2s2 dan 2P6. Nah, itu tadi. Sekarang kita lihat contoh-contoh soal yang lazim atau biasa ditemukan di bilangan kuantum dan di konfigurasi elektron. Ingat kembali ya ini, kemudian subkulit diagram orbital S ya 0, P itu ada 3 diagram orbital, min 1, 0 plus 1 dan seterusnya. Soal pertama ya, kita contohkan pasangan bilangan kuantum yang benar adalah pasangan bilangan kuantum yang benar. Nah, cara menjawabnya adalah kita cek satu persatu ya, dari bilangan kuantum utamanya, L-nya, apakah sudah tepat atau belum. Coba sekarang ya. Untuk N sama dengan 3, kemudian L-nya 1 ya. Harga L sama dengan 1 itu adalah P, berarti 3P. Subkulit 3P. Subkulit 3P apakah punya M sama dengan plus 2? P. Tidak ya, P itu hanya punya M, nilai M-nya min 1, 0, dan plus 1. Berarti yang ini salah. Yang B, N sama dengan 2, L0. L0 itu adalah subkulit S, berarti 2S. 2S apakah ada M-nya plus 1? Tidak. S hanya punya satu diagram orbital, harga M hanya 0. Yang satu yaitu 0. Juga tidak benar. Untuk N 3L3 berarti 3F ya. 3L3 F 3F. Apakah di kulit ketiga ada subkulit F? Tidak. Kulit ketiga hanya ada S, P, dan D. 3S, 3P, dan 3D. Ini juga tidak benar.
Yang keempat ya, L sama dengan 2 itu adalah D, 2D. Apakah di kulit kedua ada D? Subkulit D? Tidak. Di kulit kedua hanya ada subkulit S dan P, 2S, 2P. Tidak ada subkulit 2D. Ini tidak benar. Nah, inilah yang benar ya. Yang E berarti yang benar. 3L sama dengan 2 adalah D, berarti 3D. Untuk 3D harganya M-nya min 2 mungkin? Ya mungkin ya. Sini D bisa min 2 sampai plus 2. Kemudian S-nya boleh setengah, boleh min setengah. Tergantung dia pengisian pertama atau kedua. Jadi yang betul harga pasangan bilang kuantum benar adalah yang E. Contoh yang kedua, diketahui unsur titanium 22. Tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir. Elektron terakhir yang mengisi subkulit sesuai dengan tingkat energi. Nah, gini berarti ya. Kita tingkat argon 4s2 3d2. Ya, 4s2 ini dia harga M-nya ya. Kemudian 3d2 mengisi satu-satu aturan Han. Nah, sekarang pertanyaan kita, yang manakah elektron terakhir? Apakah di kulit 4s atau 3d? Ya, berarti kulit yang elektron terakhirnya mengisi subkulit 3D, yaitu di 3D2. Ini elektron terakhir yang mengisi, yang diisi. Ya. Nah, berarti untuk N-nya sama dengan 3, ya. N-nya ini. Kemudian L-nya untuk D itu L-nya sama dengan 2 ya. Kemudian M-nya adalah di sini M-nya adalah min 1 M-nya. Sedangkan spin-nya adalah arah atas positif setengah. Inilah harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir ya. Dia elektron terakhir. Walaupun 4s2 itu berada di kulit yang lebih luar, tapi karena dia terakhir elektron mengisi 3d2, maka inilah yang dimaksud elektron terakhir ya. N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan min 1, dan S sama dengan plus setengah. Nah, ini lebih kurang bentuk-bentuk soal yang kita temukan di bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Semoga bisa kita pahami dan bisa dipelajari dengan baik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.